Hai guys, kembali lagi Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita mau review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A34 5G. Jadi kita akan reviewnya, bagaimana detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Mari kita bahas HP ini guys. Jadi aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance, di mana HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080 yang ternyata bagus banget buat digunakan sehari-hari, dan gaming juga bagus ya guys. Dan itu sebuah improvement yang bagus banget daripada Galaxy A33. Jadi A34 ini seperti jumping ya, secara performance itu termasuk bagus dan menarik banget lah guys untuk kita gunakan sehari-hari. Dan kita uji coba juga menggunakan dua game, ada game Mobile Legends maupun game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk game Mobile Legends terlebih dahulu, untuk gameplaynya itu lancar banget dan itu rata-rata di 58 sampai 60 fps tanpa throttling ya guys. Dan itu kita sudah aktifkan GOS-nya, dan suhu tertingginya itu waktu kita main sampai 46 derajat, dan menurut kita masih tetap nggak terlalu panas banget waktu kita pegang. Itu anehnya ya guys. Beda sama A33 dulu ya guys. Dan kalau misalnya kita coba untuk uji coba, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playbacknya, durasinya, baterainya, semuanya tuh lancar banget. Game Mobile Legends tuh top lah guys untuk di HP A34 5G ini ya guys. Kemudian untuk game Genshin Impact pun, nah ini menarik guys. Jadi rata-rata di 40 fps itu stabil ya guys, dengan setting yang kalian bisa lihat di layar kalian. Untuk level playable-nya, durasinya, baterainya, semua kalian bisa lihat di layar kalian. Overall, secara performance kita tidak ada komplain dari Samsung Galaxy A34 5G ini. Tentunya kita perlu juga buktikan secara benchmark seperti apa. Kita uji coba benchmark nih guys. Nah, benchmark ini kita tunjukkan kepada kalian. Untuk benchmark dari A34 dari menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skor single core maupun multi core-nya. Kemudian kita juga uji coba menggunakan 3D Mark untuk kalian bisa lihat skor buat live extreme stress test-nya. Kemudian kita juga uji coba menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, ini adalah sebuah performance yang bagus banget untuk kelas harga 5 juta kurang 1000 ataupun 5 juta lebih sedikit, itu oke banget ya guys. Kemudian, aspek berikutnya yang kita bahas dari sisi kamera dari HP Samsung Galaxy A34 5G ini. Dimana HP ini juga sudah dibekali oleh kamera 48 megapiksel dengan OIS dan kamera ultrawide. Kalian juga bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini, menurut kita termasuk oke dan bagus ya guys untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A34 5G. Jadi kalau kita lihat secara kualitas gambar, kalau kalian lihat itu langitnya memang agak mendung ya guys. Jadi memang masih ya, dynamic range-nya masih belum terlalu stabil banget ya. Kalau misalnya kita lihat ada yang putih banget, ada yang masih biru, dan kayaknya ini juga ada processing tambahan yang dikasih oleh Samsung kalau misalnya kita gunakan kamera depannya buat penggunaan video seperti ini. Tapi menurut kita ini termasuk acceptable di kelas harganya, masih oke, warnanya juga oke. Apalagi mungkin bagi sebagian orang ini tidak jadi masalah, karena selama kulitnya juga, warna kulit kita juga lebih natural, jadi lebih netral warnanya, jadi nggak terlalu ada sedikit kemerah dikit, tapi menurut kita masih netral. Dan secara kualitas sih ya itu, kalau kalian tadi lihat ada glitch warnanya itu karena kemungkinan dari AI-nya, dari kamera, dari software Samsungnya. Nah ini tiba-tiba merah sedikit ya itu. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat sekarang skin tone itu termasuk oke, dan ya oke lah guys. Tapi silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A34 5G. Jadi kita gunakan buat vlogging seperti ini, buat jalan seperti ini, dan ini kita pakai nggak pakai apa-apa ya guys. Jadi ini setting defaultnya dengan resolusi 4K. Tapi kalau di resolusi 4K kalian tidak bisa mendapatkan kamera ultrawide untuk perekaman ultrawide. Jadi ultrawide-nya maksimal di 1080p. Ini kamera utamanya direkam di maksimal di 4K. Dan kalau kalian lihat secara dynamic range-nya termasuk bagus untuk kualitas kamera belakangnya. Tapi ya wajar ya guys, karena nilai jual dari HP ini salah satunya adalah dari sisi kamera ya guys. Jadi menurut kita ini termasuk oke, meskipun tadi transisi ya dari gelap, dari yang nggak terlalu terang tiba-tiba ke terang, dia tuh ada glitch di langitnya, kalian bisa lihat sendiri ya untuk perubahan seperti itu. Tapi menurut kita ini termasuk bagus ya untuk kualitas kamera belakangnya, dan termasuk ketolong untuk kalau penggunaan sehari-hari. Dan ini pakai OIS ya, jadi belum ada ACE-nya, kita belum coba aktifkan ACE-nya ya. Setelah ini kita akan coba, menurut kalian gimana untuk kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita uji coba untuk perekaman 1080p. Jadi kalau misalnya 1080p kalian bisa langsung 0,5-nya, jadi ultrawide-nya juga bisa direkam. Jadi ini kita rekam, tapi ultrawide-nya tidak ada OIS-nya guys. Jadi pakai OIS, pakai yang kamera utamanya. Dan ini kita lagi naik tangga, jadi ini kita naik tangga
Seperti ini untuk kualitas kamera belakang utamanya. Silahkan semua komentar mengenai kualitas kamera belakang utamanya. Apakah menarik atau tidak? Dan kalau budget ultrawide seperti ini, ya secara tone masih oke guys. Jadi secara perubahannya tidak terlalu signifikan banget. Secara warna juga oke dari sisi, cuma memang agak glitch ketika dirubah dari kamera utama ke ultrawide 1080p 30 frame per second, dan kamera ultrawide-nya juga tidak support 60 frame per second untuk 1080p nya ya guys. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli untuk kamera belakang dari Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Silahkan tulis komentar. Oke guys, kita akan coba untuk ultra steady-nya, dan ultra steady ini tidak bisa menggunakan kamera ultrawide, jadi dia hanya menggunakan kamera utama. Jadi kalau kita gunakan buat naik tangga seperti ini, itu dia masih stabil ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita buat agak lari sedikit, jadi kalau misalnya kita buat lari turun seperti ini, apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis komentar mengenai kestabilannya. Dan ini kita pegang handheld tanpa bantuan tripod dan lain sebagainya ya guys. Silahkan tulis komentar mengenai kualitas penstabilan OIS plus Ace-nya dari Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Kemudian sektor berikutnya kita bahas dari sisi panel layar di HP ini, dimana panel layar Super AMOLED Full HD Plus 120Hz-nya dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 itu termasuk bagus banget ya guys. Meskipun memang ada sedikit catatan yang kalian perlu ketahui ketika kalian beli dari A33 ke A34, itu adalah tidak support SDR10, dimana A33 itu sudah support SDR10 tapi 90Hz. Sedangkan di sini dia tidak support SDR10 tapi sudah 120Hz. Nah, itu perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Kemudian sektor speaker, kualitas dual speaker di HP Samsung Galaxy A34 5G ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sektor baterai life, di HP ini punya baterai life 5000 mAh, di mana secara baterai itu ternyata jauh lebih irit daripada Samsung Galaxy A33 5G ya guys. Menurut kita secara efisiensi lebih bagus di HP A34 5G. Padahal nanometernya 6 nanometer versus 5 nanometer. Nah ini menarik nih guys. Padahal harusnya 5 nanometer lebih irit daripada 6 nanometer. Tapi ternyata waktu kita gunakan sehari-hari, A34 ini jauh lebih irit guys daripada A33 ya guys. Kemudian HP ini juga sudah support fast charging 25 watt yang kalian bisa full charge dalam waktu 1 jam 15 menit ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga sudah lumayan lengkap. Sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah 5G ready, sudah ada IP rating IP67. Jadi sudah cukup lengkap ya guys. Kemudian HP ini juga sudah softwarenya menggunakan Android 13 dengan One UI 5.1 dan mendapatkan jaminan update 4 kali OS, artinya sampai Android 17, dan kalian dapat 5 tahun security update, yang artinya ini bisa digunakan paling lama itu sekitar 5 tahunan ya guys. Dan itu sebuah hal yang bagus banget buat kalian yang incar di harga 5 jutaan untuk pemakaian 5 tahun ya guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Samsung Galaxy A34 5G ini, dimana yang pertama, HP ini sudah support Always On Display, yang dimana A33 tidak support, di A34 sudah disupport lagi Always On Display-nya ya guys.
Kemudian, yang kedua, HP ini tidak support virtual background zoom. Ya, itu perlu kalian ketahui ketika beli HP Samsung Galaxy A34 5G ini ya guys. Kemudian, HP ini tidak punya aplikasi FM radio, bagi kalian yang bertanya soal itu ya guys. Kemudian, HP ini slot SIM card-nya tuh hybrid, jadi kalau kalian mau pakai dual SIM, cuma bisa dual SIM, tidak bisa dual SIM plus micro SD. Jadi itu perlu kalian ketahui ketika beli HP ini ya guys. Kemudian, untuk manajemen panas di HP ini termasuk cukup oke guys, tapi masih belum bisa dikatakan HP gaming ya guys, karena menurut kita masih suhu sampai 46 itu masih, berarti sistem manajemen panasnya masih belum terlalu optimal untuk gaming ya guys, tapi bisa banget untuk dipakai gaming guys. Itu dia tadi adalah detail review dari HP Samsung Galaxy A34 5G ini. Silahkan tulis komentar mengenai kualitas review dari HP Samsung Galaxy A34 5G ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis komentar. Kalau menurut kita sendiri, HP itu adalah HP yang underrated banget dari HP Samsung di tahun 2023. Menurut kita, ini adalah kualitas HP yang bagus banget di mid-range, dan kalian layak banget kok guys untuk kalian beli. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!